Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans SMA Jujutsu silakan berapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Dagon yang mengeluarkan domain expansionnya dan seketika memindahkan Naobito ke suatu pantai sendirian. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 108 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 108 ini, pertempuran tim Zenin dan Nanami melawan Dagon mencapai puncak. Dan di luar dugaan, bantuan lain juga datang memberikan pertolongan. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-108 adalah Insiden Shibuya, bagian ke-26. Di awal scene, kita diperlihatkan Dagon yang mengeluarkan teknik domain expansionnya bernama Weeping Horizon. Efek teknik tersebut membuat Naobito, Nanami, dan Maki dibawa ke suatu pantai kosong milik kutukan tersebut. Lalu secara tak terduga, Maki dan Nanami terkena gigitan dari serangan beberapa ikan yang terbang menyerang mereka. Maki sempat terkejut sesaat. Menurutnya, Shikigami ikan yang kutukan itu keluarkan begitu efektif karena Shikigami ini berada di dalam wilayah yang tepat. Bahkan Maki sendiri tidak menyadari keberadaan ikan itu hingga mereka melancarkan serangan barusan. Tapi Dagon yang keluar dari permukaan laut itu menganalisa hal yang lain. Menurutnya, orang tua yang dia lawan ini bukanlah orang sembarangan. Ternyata Naobito adalah satu-satunya penyihir yang berhasil menangkis serangan yang kutukan itu lancarkan. Bahkan kakek tua tersebut juga berhasil menebas Shikigami milik Dagon dengan sempurna. Zenin Naobito mengeluarkan teknik rahasianya bernama Feelings of a Failing Petal atau perasaan kelopak jatuh. Teknik itu adalah teknik anti-domain yang diwariskan turun-temurun di Gosanke. Cara kerjanya mirip dengan simbol domain, namun teknik ini bekerja dengan melindungi penggunanya dengan cara langsung menyerang balik saat penggunanya diserang oleh teknik jitu domain tersebut. Sambil berusaha untuk menyerang lagi, Dagon merasa jika dia telah mengetahui kemampuan lawan-lawannya. Dia berencana untuk menyesuaikan kekuatannya terlebih dahulu. Menurutnya, untuk manusia berkumis harus dia serang menggunakan 7 Shikigami, dan manusia berjas akan dia serang menggunakan 3 Shikigaminya saja. Ternyata memang benar, Dagon mengeluarkan tekniknya yang lain bernama Brushing Army of the Endless Dead atau pasukan kematian dari air, menghasilkan puluhan ikan raksasa yang berbondong-bondong menyerang ketiga penyihir itu. Nanami yang melihat aksi tersebut memberikan Maki jika menurutnya puluhan ikan-ikan ini tidak hanya menyerang, melainkan akan langsung merobek tubuh mereka tanpa ampun. Dia meminta Maki untuk tidak usah memikirkan apapun lagi selain menghajar para Shikigami itu saat sudah mendekat, karena hanya itu saja yang bisa rekannya tersebut berbuat. Namun belum sampai Nanami melancarkan serangannya, dengan cepat dia malah digigit oleh seekor ikan besar. Kejadian itu membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu kemudian beberapa ikan yang lain juga berbondong-bondong ikut menggigit tubuhnya tanpa ampun. Maki yang melihat rekannya dihabisi sebrutal itu berteriak. Di sisi lain, Naobito berhasil melindungi diri menggunakan teknik rahasianya tadi. Tapi dalam hatinya sendiri, penyihir tersebut merasa khawatir. Menurutnya, gelombang hantaman Shikigami ikan yang begitu banyak ini sama sekali tidak melambat. Dia mulai menduga jika teknik yang diberikan oleh kutukan ini mungkin adalah suatu jurus tertentu. Namun belum sampai Naobito berpikir lebih jauh, secara mengejutkan Dagon malah maju dan melancarkan pukulannya dengan sangat keras. Ternyata ikan-ikan yang menyerang secara membabi buta itu hanya digunakan sebagai pengacau saja, agar serangan kejutnya tersebut dapat menutupinya dengan sempurna. Seketika kakek tua itu langsung terpental jauh dan menghantam beberapa pohon di belakangnya. Di sisi sebelah, Maki yang digigit oleh beberapa Shikigami ikan itu mencoba untuk menjaga jarak dengan melompat ke belakang. Dagon merasa jika penyihir perempuan ini adalah orang yang terlemah. Lalu dengan sigap sambil bergerak ke arah belakang penyihir wanita itu, dia berencana untuk memberikan serangan terakhir. Akan tetapi menggunakan tombak terkutuknya, Maki berhasil melindungi diri. Namun Dagon masih dapat mendarahkan serangan dengan mendorong tendangannya dengan sangat keras. Kejadian itu membuat Maki terlempar jauh ke dalam hutan dan menabrak beberapa pohon di belakangnya sampai hancur.
Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, Maki masih dapat berdiri. Sambil berjalan maju, dia berkomentar, jika dia ini selama itu, lalu kenapa gurita rebus tersebut tidak bisa membunuhnya saat melancarkan satu serangan kerasnya barusan? Mendengar tantangan tersebut, Dagon pun berencana jika setelah ini dia akan menyingkirkan gadis itu. Setelah apa yang dia lakukan kepada kedua pria penyihir tadi, dalam hatinya sendiri Maki merasa kesal. Menurutnya mereka telah berbuat ceroboh. Harusnya sebelum bertarung melawan kutukan ini, mereka menemui Megumi terlebih dahulu. Namun sepertinya hal itu juga tidak akan membuat banyak perubahan. Lalu ketika Dagon kembali bersiap untuk melepaskan pasukan ikan Shikigami-nya untuk menyerang Maki, secara tak terduga dari dalam lautan muncul seseorang yang mengeluarkan teknik domain expansion-nya. Dan ombak lautan seketika meledak, diselimuti bayangan hitam di tengahnya. Ternyata itu adalah Megumi yang mengeluarkan teknik pamungkasnya. Sambil meneriaki seniornya itu, dia segera menjulurkan bayangan hitam ke arah Maki. Dan dari balik bayangan tersebut keluar sebuah senjata terkutuk. Maki yang melihat aksi dari juniornya itu tersenyum, karena alat yang Megumi berikan adalah senjata kutukan tingkat spesial. Sambil memungut senjata itu dan mengambil kuda-kuda bernama Roaming Cloud atau awan bergulung untuk bersiap menyerang balik, Maki berkomentar jika menurutnya Megumi adalah seorang junior yang begitu tangguh. Tidak disangka ya guys, Megumi secara mengejutkan datang memberikan bantuan. Apakah dengan bantuan penyihir itu akan membuat Dagon dapat dikalahkan? Atau justru kutukan itu malah memiliki cara lain untuk mengalahkan mereka semua? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 108 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 108 yang edisinya memperlihatkan Megumi yang ikut masuk ke dalam domain expansion milik Dagon, dan dia memberikan sebuah senjata kutukan tingkat spesial untuk digunakan oleh Maki supaya bisa membalikkan keadaan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.